Sudah disiapkan semuanya? Jika sudah, materi kita hari ini masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini masih ada yang hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Nanti di sini anak-anak juga harus mengkaitkan mengenai materi koordinat kartesius. Sudah bisa kan menggambar titik-titik pada bidang koordinat kartesius? Kemudian anak-anak juga sudah bisa mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam sebuah persamaan. Jika di bab 3 belajar mengenai fungsi, di mana anak-anak bisa mensubstitusikan nilai X, nilai Y-nya ke dalam persamaan atau ke dalam fungsi. Nah, ini juga kita ada kaitannya. Kita mau belajar mengenai bab 4 mengenai persamaan garis lurus. Coba buka buku cetakmu di halaman 117. Sudah? Nah, untuk bab 4 hari ini yang kita bahas hanyalah 2 terlebih dahulu. Yang pertama, bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Ya, nanti Mem Yani akan jelaskan bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Dan kita juga menggunakan tabel ya. Dan anak-anak juga harus tahu bentuk umum persamaan garis lurus. Karena kalau tidak tahu bentuk umum persamaan garis lurus, nanti anak-anak tidak bisa memahami setiap materi yang Mem Yani sampaikan. Jadi harus dipahami ya. Nah, kita juga hari ini akan belajar mengenai gradien. Jadi tugas anak-anak pertama adalah membaca terlebih dahulu buku cetaknya, pahami dulu buku cetaknya yang ada di halaman 118 sampai dengan 120 mengenai gradien atau kemiringan. Kemudian anak-anak mendengarkan penjelasan Mem Yani mengenai materi pada hari ini. Oke, simak penjelasan Mem Yani ya. Bab 4 persamaan garis lurus 4.1 bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. 4.2 gradien atau kemiringan. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang perhatikan 3 garis yang Mem Yani tampilkan. Ada garis berwarna kuning, garis berwarna merah, dan garis berwarna biru. Sekarang amati garis tersebut. Di antara garis-garis tersebut, manakah yang merupakan garis lurus? Ya betul, yang merupakan garis lurus adalah garis berwarna kuning. Anak-anak, kita sudah mempelajari mengenai koordinat kartesius. Nah, untuk menggambar grafik pada persamaan garis lurus, kita bisa menggunakan bidang koordinat kartesius, di mana anak-anak bisa menghubungkan antara titik X dan Y-nya. Nah, sekarang coba perhatikan grafik yang sudah Mem Yani tampilkan. Nah, untuk grafik tersebut kita mau lihat nilai X yang sesuai dengan garis yang berwarna orange. Nilai X-nya adalah 1, kemudian nilai Y-nya adalah 1. Nilai X-nya 2, maka Y-nya 2. Sampai dengan nilai X-nya 6 dan Y-nya 6. Nah, apa hubungan antara X dan Y pada tabel tersebut? Bisa diperhatikan ya, nilai Y sama dengan nilai X. Kemudian untuk garis yang berwarna biru, kita perhatikan tabel warna biru. Nilai X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Nilai X sama dengan 1, Y-nya 3. Nilai X sama dengan 2, maka Y-nya 4, sesuai dengan garis lurus yang sudah ditampilkan ya. Kemudian ketika X-nya ada di titik 5, maka Y-nya ada di titik 7. Nah, jadi hubungan untuk garis lurus yang berwarna biru itu adalah Y sama dengan X plus 2. Jadi, Y sama dengan X dan Y sama dengan X plus 2 merupakan bentuk persamaan garis lurus. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Dengan M dan C adalah konstanta. Nah, ini boleh dicatat di buku catatan matematikanya. Nah, sekarang kita akan menjawab soal berikut. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Ingat ya, bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ketika anak-anak diminta untuk menentukan mana yang merupakan persamaan garis lurus, yang harus anak-anak ingat adalah bentuk umum persamaan garis lurus, kemudian perhatikan
pangkat dari setiap variabel. Persamaan garis lurus untuk variabel Y dan X-nya pangkatnya harus 1. Jadi dari soal yang Memiani tampilkan, sudah jelas yang merupakan persamaan garis lurus adalah 1 dan 3. Karena untuk 1 dan 3 variabel X dan Y-nya pangkat 1. Sekarang kita mau belajar bagaimana langkah-langkah menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Yang pertama, menggambar grafik garis lurus menggunakan 2 titik. Langkah pertama, menentukan 2 titik yang terletak pada garis lurus. Yang kedua, menggambarkan 2 titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Sekarang, menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Langkah pertama, menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Garis memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Sehingga kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Garis yang memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Ketiga, menggambarkan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Keempat, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Kelima, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Nah, sekarang kita coba menggambarkan persamaan garis lurus yang akan Memiani tampilkan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal berikut. Gambarkan grafik garis yang persamaannya 2X dikurang Y sama dengan 6. Ingat langkah pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu Y di mana X sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X dikurang Y sama dengan 6. Sehingga 2 dikali 0 dikurang Y sama dengan 6. Y sama dengan negatif 6. Titik pertama yaitu 0, negatif 6 di mana kita menggunakan titik X sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari titik kedua di mana titik potong garis dengan sumbu X sehingga Y sama dengan 0. Kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X dikurang Y sama dengan 6. 2X dikurang 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 3. Jadi untuk titik yang kedua adalah 3,0. Selanjutnya anak-anak sudah mendapatkan pasangan berurutan untuk titik pertama adalah 0, negatif 6 dan titik kedua 3,0. Selanjutnya gambarkan titik 0, negatif 6 dan 3,0 ke dalam bidang koordinat kartesius. Dan ketika anak-anak sudah selesai menentukan titiknya pada bidang koordinat kartesius, anak-anak bisa menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus yang melalui titik-titik yang sudah kalian gambarkan. Sudah bisa ya? Materi selanjutnya mengenai gradien. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nah, kemiringan tangga tersebut seperti yang Memiani tunjuk dengan tanda panah, itu disebut dengan gradien. Jadi, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Garis dengan persamaan Y sama dengan M kali X memiliki gradien M. Jadi untuk gradien disimbolkan dengan huruf M. Perlu diingat ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan gradien. Yang pertama, menentukan gradien melalui titik 0,0 dan 1 titik X, Y. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah M sama dengan komponen Y per komponen X. Nah, ini tolong dicatat di buku catatan kalian. Kita coba contoh soal.
Tentukan gradien garis yang melalui titik pangkal koordinat 0,0 dan titik 1A 2,3. Ingat ya nak, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Sehingga untuk mencari gradiennya adalah Y per X, yaitu 3 per 2. Nomor 2, titik B sama dengan negatif 2,1. Maka gradiennya adalah 1 per negatif 2. Nomor 3, titik C sama dengan 3, negatif 6. Sehingga gradiennya M sama dengan Y per X sama dengan negatif 6 per 3. Dan gradien untuk titik 3, negatif 6 adalah negatif 2. Selanjutnya menentukan gradien yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 kita bisa menggunakan rumus delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tolong dicatat di buku catatan matematikamu untuk rumus yang kedua. Selanjutnya menentukan gradien bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C. Telah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Jadi ketika anak-anak mendapatkan soal dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah koefisien dari X. Yang kedua, maka bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C diubah menjadi Y sama dengan MX plus C, sehingga kita bisa mengubahnya ya nak sesuai dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Didapatlah gradiennya yaitu negatif A per B dikali X ditambah C per B. Nah untuk kesimpulannya gradien persamaan garis AX plus BY sama dengan C adalah negatif A per B. Untuk rumus ketiga dicatat di buku catatan matematika. Jadi untuk menentukan gradien atau kemiringan yang perlu anak-anak perhatikan ketika menggunakan rumus adalah bentuk soalnya. Bisa ya, gradien itu disimbolkan dengan huruf M. Nah sekarang perhatikan penjelasan Memiani, kita langsung ke contoh soal. Sekarang kita akan coba menyelesaikan contoh soal yang sudah Memiani tulis di papan tulis ya. Yang pertama, hitunglah gradien garis yang melalui titik A 8,7 dan titik B 5,16. Kemudian untuk soal yang B, titik C negatif 4, negatif 14 dan titik D-nya 8, negatif 10. Ketika anak-anak menemukan soal seperti ini, berarti kita menentukan gradiennya dengan menggunakan garis yang melalui dua titik, yaitu rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Pada titik A ini adalah titik X1, Y1. X1, Y1. Kemudian titik B-nya adalah X2, Y2. Oke, sekarang kita memasukkan nilai-nilainya. Y2 adalah 16 dikurang Y1-nya adalah 7 ya, per X2-nya adalah 5 dan Y2-nya X1-nya adalah 8. Sekarang kita kurangkan. 16 dikurang 7 sama dengan 9 per 5 dikurang 8 adalah negatif 3. Ini bisa kita tuliskan negatif 9 dibagi 3 yaitu 3. Nah sekarang kita mau selesaikan soal yang kedua melalui titik C dan D. Untuk X1 nya adalah negatif 4 dan Y1 nya adalah negatif 14. Kemudian titik D nya berarti X2 dan Y2. Kita menggunakan rumus untuk menentukan gradiennya adalah melalui dua titik. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y2-nya berapa nak? Negatif 10. Oke, negatif 10 dikurang berapa? Negatif 14.
Y sama dengan 2X plus 3. Yang B, 2Y sama dengan 5X plus 1. Yang C, 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Oke, sekarang Mem Yani mau bertanya kepada anak-anak. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan NX plus C, atau AX ditambah BY sama dengan C. Oke, ini perlu diingat ya untuk bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, M ini adalah gradien. Ketika bentuk persamaan garis lurusnya sudah memenuhi bentuk umum, maka kita sudah bisa menentukan gradiennya, yaitu koefisien dari X. Perhatikan, soal yang A, Y sama dengan 2X plus 3. Karena bentuk umumnya sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus, maka gradien untuk soal yang A adalah 2. Oke, nah sekarang kita lihat untuk soal yang B. 2Y sama dengan 5X ditambah 1. Nah, anak-anak, sudah sesuaikah bentuk soal yang B dengan bentuk umum persamaan garis lurus? Belum ya? Nah, kita bisa menggunakan rumus negatif A per B, asalkan kita merubah bentuk soal kita menjadi bentuk umum persamaan garis lurus. Langkahnya bagaimana Mem Yani? Kita coba. Pertama kita ubah dulu. 2Y, 5-nya pindah ruas karena dia melewati sama dengan menjadi negatif 5X. 1-nya pindah ruas menjadi negatif 1 sama dengan 0. Mem Yani boleh nggak kalau saya bentuk umumnya menjadi 2Y min 5X sama dengan 0? Boleh. Sama dengan 1. Boleh ya. Nah, sekarang kita mau menentukan gradiennya menggunakan rumus yang mana? Kita coba dulu menggunakan rumus negatif A sama dengan B. Maka M sama dengan negatif A per B. Lihat, negatif A. A-nya itu yang ada koefisien X-nya. Jangan terbalik ya anak-anak. Ketika anak-anak menggunakan rumus negatif A per B untuk menentukan gradien, lihat A-nya ini adalah koefisien dari X. Jangan lihat Y-nya dulu. Berarti negatif 5, karena rumusnya sudah negatif ya, dan koefisien dari X-nya adalah negatif 5 per berapa? Nah, B-nya sekarang lihat, B-nya adalah koefisien dari Y. Kita lihat Y kita. Y kita koefisiennya adalah 2. Sehingga negatif ketemu negatif menjadi 5 per 2. Nah, Mem Yani bisa nggak kita membuat soal nomor 2 ini ke dalam bentuk persamaan garis lurus ini? Bisa. Kita bisa menggunakan dua cara untuk menyelesaikan soal yang kedua. Bisa menggunakan rumus negatif A per B, bisa juga kita ubah ke dalam bentuk umum MX plus C. Langkahnya Mem Yani tuliskan ya, 2Y sama dengan 5X ditambah 1. Bentuk umum persamaan garis lurus kita adalah Y, bukan 2Y. Bagaimana langkahnya? Berarti kita bagi semuanya dengan 2. 5 per 2X ditambah 1 per 2. Sudah sesuaikah bentuk umumnya? Y sama dengan 5 per 2X ditambah 1 per 2 dengan bentuk umum persamaan garis lurus? Sudah. Sekarang kita waktunya bisa menentukan nilai M-nya adalah koefisien yang ada di X-nya, yaitu 5 per 2. Nah, sama ya anak-anak. Jadi ketika anak-anak menggunakan rumus negatif A per B, itu anak-anak harus ubah dulu ke dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Ketika anak-anak mau menentukan langsung seperti Mem Yani, anak-anak harus ubah dulu ke dalam bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Sampai sini paham ya? Sekarang kita mulai yang bagian C-nya. 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Nah, bentuk soal ini sudah sama dengan bentuk umum persamaan garis lurus AX ditambah BY sama dengan C. Sehingga gradiennya kita sudah bisa tentukan. M sama dengan negatif A per B. Negatif A, A-nya adalah koefisien dari X, yaitu negatif karena sudah rumusnya ya nak. Negatif 3 per B-mu adalah negatif 4. Ingat, koefisien dari Y adalah negatif 4. Jadi tanda di depannya harus ikut. Sehingga gradiennya adalah 3 per 4. Oke, bagaimana anak-anak sudah paham untuk menentukan gradien dari persamaan garis
yang ketiga. Hitungan nilai B jika garis yang menghubungkan titik 5,5A, negatif 9 dan 2A,3 mempunyai gradien 2. Nah, di sini kita sudah mengetahui gradiennya adalah 2. Kemudian perhatikan soalnya, ada berapa titik? Garis ini dihubungkan dengan berapa titik? Dengan 2 titik. Berarti kita diminta hanya untuk mencari nilai apanya, Nak? Nilai A-nya. Oke, kita diminta untuk mencari nilai A-nya. Di sini sudah ada 2 untuk gradien, kemudian titiknya garis tersebut melalui 2 titik. Berarti untuk mencari nilai A kita menggunakan rumus yang mana? Ayo, bagaimana caranya? Iya betul, kita menggunakan rumus M mencari gradien melalui 2 titik, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nanti ya, karena ini melalui 2 titik. Jadi kita menggunakan rumus mencari gradien yang melalui 2 titik. Ingat, ini adalah X1, ini adalah Y1. Ini X2 dan Y2. Bisa ya membedakannya? Oke, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Gradiennya berapa, Nak? Gradiennya 2. Sama dengan Y2-nya berapa? Y2 3, Y1-nya adalah negatif 9. Dikurang X2-mu adalah 2A, kemudian untuk X1-nya adalah 5. Memiani, bagaimana cara menyelesaikan jika seperti ini? Jangan khawatir, anak-anak percaya diri bisa ya. Kita selesaikan dulu. 2 sama dengan 3, negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga 3 ditambah 9 yaitu 12 per 2A dikurang 5A. Karena dia bisa diselesaikan ya. Terus bagaimana langkahnya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, anak-anak harus menyelesaikannya dengan cara kali silang. Perkalian silang ya. Nah, di sini adalah 2 ini temannya itu berapa, Nak? 2 itu 1 ya. Karena 2 bagi 1 adalah 1. Kita kali silang. 2 begini. Berarti 2 dikali 2A dikurang 5 sama dengan 12 dikali 1. Sudah ya? Sekarang yuk bagaimana cara menyelesaikan perkalian bentuk aljabar? Harusnya bisa ya. 2 dikali 2A sama dengan 4A. Oke. 2 dikali negatif 5A sama dengan negatif 10A. Sama dengan 12 kali 1 adalah 12. Kita lanjutkan di sebelahnya ya, Nak. 4A dikurang 10A sama dengan 12. Sekarang, karena variabelnya sama bisa diselesaikan? Bisa. 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6A sama dengan 12. Kemudian yang ditanya bukan negatif 6A, tapi A-nya. Kedua ruas dibagi dengan negatif 6. Atau karena ini dikali pindah ruas menjadi pembagian. Maka A sama dengan negatif 2. Wah, memang dirasa semuanya anak kelas 8 pasti bisa menyelesaikan soal jika diminta adalah nilai A atau nilai B-nya ya. Ikuti langkah-langkahnya. Jadi jangan bingung kalau anak-anak menemukan soal seperti ini, cara menyelesaikannya adalah dengan perkalian silang. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan Memiani mengenai persamaan garis lurus, khususnya menggambar grafik garis lurus, menggambar grafik persamaan garis lurus. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai cara menentukan gradien. Selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan soal yang Memiani berikan, sudah Memiani share di Google Classroom kita ya. Kerjakan dengan teliti. Memiani berharap anak-anak bisa menyelesaikan soal yang Memiani berikan dengan sukacita, kemudian di on time, jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, selamat mengerjakan soal yang sudah Memiani kirimkan di Google Classroom Matematika kelas 8.